Selamat pagi bagi kita sekaliannya. Selamat beribadah. Iya. Terpujilah Tuhan kita yang memberikan matahari, yang menopang bumi di mana kita hidup. Terpujilah Tuhan kita yang melindungi kita sehingga pagi ini kita semuanya bisa sehat dan bisa beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari bangsa-bangsa menantikan Injil. Dari derita yang besar, amarah Allah yang akan datang. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup melepaskan kita dari hukuman yang akan datang. Yesus
kuasa diberi, itu ayat yang kedua ya, bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, supaya kita bisa memberitakan Injil. Bapa, Yesus yang diutusnya, Roh Kudus yang meneruskan pekerjaan Allah sampai jumlah yang diselamatkan boleh datang kepada Bapa melalui pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ras-ras kita bertoto. Di bata kami sing geluh sing gelengi kami, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami orang berdosa. Karena waktu kami masih berdosa, waktu kami masih memusuhi Allah, disitulah Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, mati bagi kami. Dan Engkau mengasihi kami sampai kepada kesudahannya. Waktu Engkau di bumi, Engkau mengajar. Dan kami belajar. Sesudah Engkau naik ke surga, Engkau lanjutkan mengajar murid-murid-Mu. Engkau lanjutkan mengajar melalui pengajaran rasul-rasul. Kami bersyukur kami merasakan kasih-Mu itu melalui pengajaran-Mu yang sampai kepada kami. Kami bersyukur untuk kitab Markus. Kami rasakan masing-masing kami Engkau layani. Engkau tambahkan pengenalan kami akan Dikau, pengenalan kami akan perkataan-Mu. Dan sekarang Engkau melanjutkan mengajari kami dalam kitab Kisah Para Rasul. Kami mengerti Tuhan Yesus apa yang Engkau lakukan waktu Engkau di bumi. Engkau melakukan pelayanan, mujizat mengusir setan. Dan sesudah Engkau naik ke surga, pekerjaan-Mu itu masih berlanjut. Tidak Engkau lagi yang langsung, tapi melalui murid-murid, rasul-rasul. Kami membaca dalam Alkitab, mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan jemaat yang mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu, kami anak-anak-Mu, si enggo itu rindu. Kami rindu menerima pengajaran dari surga. Inilah doa kami. Kami sudah mengalaminya, dan kami mau supaya Tuhan terus mengajari kami. Sehingga terjadi seperti Petrus itu, perkataan-Mu itu, firman-Mu itu tersusun dalam diri kami. Dan pada waktu yang diperlukan Roh Kudus dapat memakainya, kami dapat menyampaikannya. Dan juga pada waktu Tuhan Yesus dicobai, firman-Mu ada di dalam dirimu, sehingga dengan begitu lancar Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Kami rindu ini terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan mengisi hidup kami dengan perkataan-Mu, sehingga jikalau ada masa yang akan datang, pencobaan, kesulitan yang akan jadi, Tuhan menyiapkan kami dengan perkataan yang ada di dalam diri kami, yang Engkau sendiri sudah mengajari kami. Inilah doa kami di hari Minggu pagi hari ini. Kami akan melanjutkan pelajaran kisah para rasul. Ajarilah kami supaya bisa seperti murid-murid itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lid siman tekunan kami Tuhan Yesus. Ada yang kami renungkan lagi sesudah kami tidak bertemu. Ada yang kami pikirkan lagi. Ada firman Tuhan
Tuhan yang hidup dalam hati kami. Inilah kerinduan kami dan inilah doa kami. Tuhan Yesus, ikejap kami ibas waktu musim virus corona enda. Litnge mon-mon kurang gegeh kami. Kami sadar di antara jemaatmu, anak-anakmu, mungkin juga ada yang demikian. Entah lalit radiona, entah si sada iya, entah dia jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus, Kamu Gembala yang agung itu. Carilah Tuhan, jikalau ada dombamu yang sudah lemah, di sini kami berdoa. Kuatkanlah dia, Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu. Buluh yang terkulai tidak Engkau patahkan. Lampu yang hampir padam Engkau tidak padamkan. Jikalau ada di antara anak-anakmu di jajaran perjanjiannya yang sudah lemah, Tuhan kami berseru, tariklah dia, Engkaulah Gembala kami yang baik itu. Gembala kami yang agung itu, kepadamulah kami berseru. Jelaskan kami, ibadah kami pagi-pagi endah, Kamlah si melayani kami sekala-sekala. Ibas gelarmu Yesus Juru Selamat kami, Gembala kami yang agung, kami berdoa. Amin. Sindeken mulia bagi Bapa. Sekarang kita menghafal ayatnya. Perbahanan Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah para Rasul Sada ayat 8. Perbahanan Rasul-Rasul sebenarnya. Iya, kita baca 2 ayat. Tapi ia lo kendu pagi gege asum kesah si badia sehman bandu. Janah kamu pagi nasikan karena aku. Mankala si Leban, i Jerusalem, i daerah Judea, ras Samaria, sehku belang-belang doni enda. Piga-piga kita ngosi hafal enda, tapi kita perhatikan menjadi baru. Ia lo kendu pagi gege asum kesah si badia sehman bandu. Jadi kesah si badia eme gege guna naksikan Tuhan Yesus. Ini satu pengajaran ya. Iya. Kesasi badia megege enda mengatakan Tuhan Yesus. Gelah lid kengasupen, lid keberanian man kita guna naksikan Tuhan Yesus. Isaksikan ajar-ajar si pertama enda karena Tuhan Yesus. Makana sehman bantah kalak karo ras kalak bata beri. Iya. Karena terus dari generasi kepada generasi lid si mentaatisa nasikan karena Tuhan Yesus. Maka seberita si mehuli man banta genduari enda. Kesah si badia gege. Kita lanjutkan menghafal bagian yang kedua. Agak panjang hafalan kita ya. Kerinana karena kesah si badia, supaya Tuhan membuat berakar, berpenetrasi, sehingga pengajaran yang benar yang keluar dari firman Tuhan tumbuh dalam diri kita. Repe ajaran sila payo sila sejajar ras Alkitab ngolit kata dibata tersusun turah. Kita baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 26 2 ya.
Yohanes 15 ayat 26 kita baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kita mengerti dulu. Di sini apa dikatakan tentang Roh Kudus? Namanya penghibur yang akan kuutus. Siapa yang mengutus? Tuhan Yesus dari Bapa. Jadi Yesus mengutus dari Bapa, namanya Roh penghibur. Lanjut lagi, yaitu Roh kebenaran. Dalam ayat ini dua namanya, penghibur dan Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ini firm sekali ya. Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sehingga adikku katakan aku dem alu kesasi badia, berapa banyak tentang Yesus keluar dari diriku, kusaksikan. Yang pertama tadi pasal 1 ayat 8, gege untuk bersaksi. Ini apa? Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus, bukan tentang diri kita atau yang lain. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Lagi. Ia akan memuliakan aku. Mantap. Yang di atas tadi bersaksi tentang aku. Di sini ia akan memuliakan Yesus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini saya melihat yang pertama itu baris terakhir, ia akan bersaksi tentang aku. Baris pertama dari bagian kedua, ia akan memuliakan aku. Gabungnya, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan memuliakan aku. Mari kita sampai kepada Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Seringkali dikatakan orang buku Kisah Rasul ini adalah bukunya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menjadi saksi. Dipakainya sarananya adalah rasulnya. Kisah Rasul 3 ayatnya yang pertama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah
yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Lanjutkanlah dia khotbah. Mari kita lihat dalam cerita ini. Kemarin kita sudah ingat, selama Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, tidak pernah Petrus membuat mujizat. Dan Tuhan Yesus katakan, "Tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa dan kamu menjadi saksiku. Dan kalau Roh Kudus datang, dia akan menyaksikan akan aku." Dalam cerita ini langsung kita ingat juga kembali cerita Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh. Ya, jadi terulang cerita yang sudah lalu, di mana waktu Yesus juga di dalam rumah datang juga orang yang sakit lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan berkata, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Karena anak manusia berkuasa mengampuni dosa tidak di dunia ini. Hari ini mulai lagi teringat mereka bagaimana kok Petrus kembali menyembuhkan orang lumpuh. Dan nanti kalau Anda baca lagi, mungkin Anda jumpa lagi nanti, Paulus juga akan menyembuhkan lagi orang lumpuh. Itulah dulu permulaannya. Berarti pekerjaan Yesus belum berakhir, maka dilanjutkanlah oleh rasul-rasulnya. Tetapi peristiwa ini di bait Allah. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh bukan di bait Allah, tetapi di rumah, ya. Jadi cerita ini semakin mengarah kepada orang-orang yang beribadah di bait Allah, yang menantikan kedatangan Allah. Itulah kesan kita yang pertama. Makanya Kisah Rasul adalah buku kedua sesudah Injil Lukas. Lanjutan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan sekarang dikerjakan oleh rasul-rasulnya, karena rasul-rasulnya sudah diberi kuasa oleh
Roh Kudus. Itulah kesan kita yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini bukan hari Sabat. Ya, waktu Yesus seringkali menyembuhkan pada hari Sabat, tetapi ini jam ibadah orang Israel. Jadi orang Israel itu nampaknya beribadah 3 kali sehari. Itulah jam mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kalau pagi-pagi beribadah mereka, memberikan korban pengampun dosa. Nanti masuk lagi, ini jam berapa? Jam 3 petang. Itu tidak ada persembahan. Barulah nanti waktu matahari tenggelam, mereka juga beribadah ke bait Allah. Makanya dikatakannya di sini pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Belum berpisah gereja dengan bait Allah. Karena ke bait Allah lah janji Allah yang harus dinyatakan dahulu. Karena di bait Allah sudah ada gambaran pengampunan dosa, di mana mereka menyembelih anak domba supaya dosa mereka diampuni, diberikan kepada imam. Tetapi kesempurnaannya itulah dalam Tuhan Yesus. Maka dilanjutkan mereka lah. Belum terpisah mereka ini dari bait Allah. Jam 3 masih sebagaimana biasa. Orang-orang Yahudi beribadah 3 kali sehari. Petrus mengikutinya di sini. Dia ikut jam 3 siang. Itulah ceritanya dalam ayat 1. Jadi langsung Anda katakan, jadi dia masih orang Yahudi kah pada waktu itu? Iya. Itu maka sebelum ini jumpa lagi kita apa? Urim dan Tumim. Itu juga adalah masih yang lama. Iya, jadi bergeser nanti mereka ini dari yang lama menjadi yang baru. Kenapa? Karena yang lama ini harus mendengar Injil. Harus kepadanya ditunjukkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau mereka menolak, maka datanglah saatnya mereka akan ditinggalkan, pindah kepada orang lain. Nah, kita lihat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi ada kebiasaan di bait Allah itu ada tempatnya rupanya orang peminta-minta, orang yang miskin di situ. Supaya orang yang biasa hidup di dalam kemurahan Allah memberikan kemurahannya kepada orang yang minta-minta ini. Iya, sekali ini ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi orang lumpuh ini berharap akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Iya, karena diperhatikan orang ini, orang yang lumpuh ini tadi. Orang lain kemungkinannya ya sudah biasa, ya dianggap saja, lewat saja dia. Tapi Petrus ini nampaknya lain dengan Yohanes. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Itunya sebenarnya dia mau harapkan. Ya, karena pada waktu itu kan uang kan bukan kertas. Makanya dikatakannya di sini emas ataupun perak enggak mereka ini punya. Iya, tetapi dia mau memberikan apa yang dia punya. Itu yang diajarinya mereka ini, bahwa kami ini enggak adanya uang kami. Apalagi dia tahu bahwa ini bukan orang Yerusalem, ini kan pendatang dari daerah Galilea.
Nah, tetapi Petrus berkata, lihat ya, maka ayat 6 ini juga Petrus juga yang menjadi tokohnya. Iya, dalam perjanjian dalam sebelumnya Yesus terus menjadi tokohnya. Di sini Petrus menjadi bintang filmnya yang menyaksikan tentang Yesus itu. Nanti selanjutnya berakhir lagi Petrus, nanti bintang filmnya muncul lagi Paulus. Dua nanti rasul di sini yang paling besar dalam kisah para rasul ini, walaupun masih ada nanti beberapa diaken yang akan mengambil bagian-bagian yang tertentu untuk melanjutkan menyaksikan tentang Yesus. Tapi di sini masih Petrus yang menjadi nomor 1. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Itu yang dia pakai. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Apa artinya nama ini? Baru kita katakan lagi, bukan atas nama Petrus orang ini menjadi sembuh, tetapi atas nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Apakah mereka ini ikut dalam masa penyaliban Tuhan Yesus? Apakah mereka ini mengerti karena dia orang lumpuh? Kemungkinannya semua cerita didengarnya mengenai Yesus orang Nazaret yang sering datang ke bait Allah, di mana dia juga melihat orang-orang lain menceritakan itu. Apalagi waktu Yesus membersihkan bait Allah. Jadi Petrus memakai nama ini demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Iya. Banyak juga kita mengerti ya, orang Nazaret ini kan bukan daerahnya nabi-nabi. Nazaret ini kan daerah yang boleh dikatakan bukan sumbernya pengajaran Allah. Karena biasanya pengajaran datangnya dari Sion. Itu datangnya dari Yerusalem. Itulah alasan mereka salah satu untuk menolak Yesus. Karena adakah yang baik yang datang dari Nazaret. Makanya masih dia pakai nama yang dulu yang mereka cela. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nama yang sudah lenyap 50 hari yang lalu, sekarang muncul lagi nama ini dalam persoalan orang lumpuh disembuhkan. Makanya tidak kita mengakui, dilanjutkan lagi. Makanya dipilihnya di sini orang lumpuh yang disembuhkan. Baru dikatakan ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sembuhlah dia, itu maksudnya. Jadi disinilah pertama sekali nama Yesus dipakai oleh murid-muridnya untuk menyatakan Yesus yang masih disalibkan itu, yang kamu kuburkan itu, yang kamu bunuh itu, nampaknya nama ini masih berkuasa. Itulah membuat mereka ini sangat terkejut di bait Allah. Nama yang mereka rasa sudah lenyap sekarang muncul lagi. Seperti Raja Herodes waktu mendengar Yesus melaksanakan mujizat, langsung dibayangkannya adalah Yohanes Pembaptis yang dipenggalnya itu menjadi hidup kembali, terulang. Makanya nanti kita yang sudah mendengar nama Yesus orang Nazaret ini akan mengingat kembali waktu hal datang dia kedua kali. Baru ayat 8, ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
terjadi sesuatu yang baru di tengah-tengah orang ini. Yang dalam pikiran saya seringkali kita mengatakan memuji Allah. Kalau orang lumpuh ini memuji Allah, apa kesan Anda? Apakah dia memuji Allah dengan nyanyian? Ini dengan melompat-lompat, dengan gembira, supaya nanti waktu kita, marilah kita memuji Allah. Benar apa yang kita maksudkan kalau kita memuji Allah. Apakah dengan musik, ataukah dengan alat-alat kecapi, alat-alat yang lain? Apa yang dimaksudkan di sini kalau orang lumpuh ini memuji Allah? Kalau masa Tuhan Yesus mereka memuji Tuhannya, masa Tuhan Yesus mereka memuji Allah, apa katanya? Yang demikian belum pernah kami lihat. Yang sakit dibuatnya menjadi baik. Jadi memuji Allah di sini kalau dari sisi ini adalah melihat perbuatan Allah yang tadinya orang lumpuh sekarang menjadi orang yang baik. Makanya kalau kita memuji Allah, itu kesan kita yang pertama. Supaya nanti waktu kita memuji Allah, nggak ada pikiran kita, apakah artinya aku memuji Allah? Makanya orang lumpuh ini memuji Allah. Kenapa dia memuji Allah? Karena tadinya dia lumpuh sejak masa lahirnya, sekarang sudah baik dibuat Allah. Maka dipujinya Allah karena dibuatnya dia menjadi sempurna. Kalau kita mengatakan terima kasih, atau bahasa Inggrisnya thank you katanya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita terima dari orang lain. Nah makanya memuji Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita, dengan alasan yang diberikannya itulah maka kita bisa memuji Allah. Supaya jelas bagi kita, mari kita memuji Allah tanpa ada alasan. Aku memuji Allah karena aku masih bangun pagi ini. Kan itu namanya. Aku memuji Allah karena belum kena COVID-19 aku hari ini. Aku memuji Allah karena hatiku masih dibuatnya waras untuk mengingat kemuliaan-Nya. Aku memuji Allah karena imanku belum hilang sampai hari ini. Apa yang dikatakannya akan digenapkannya. Supaya ada objek kalau kita katakan, mari kita memuji Allah. Memuji Allah harus ada alasannya. Anda langsung ingat, kurasa ku bawa sedikit lebih sulit. Waktu orang Israel sudah menyeberangi Laut Merah, maka keluarlah puji-pujian dalam Keluaran pasal 15. Sesudah mereka lewati laut itu, dan di mana tentara-tentara Mesir dan sesudah mereka nyeberang, mereka memuji Allah. Keluarlah puji-pujian dalam Keluaran pasal 15 yang begitu panjangnya. Jadi memuji Allah artinya apa? Ia mengingat akan perbuatan Allah. Karena dia Allah kita pakai memuji. Kalau dia manusia kita berterima kasih. Karena Allah lebih tinggi, itu maka kita memuji. Manusia lebih rendah, kita berterima kasih. Bujur nak, engkau taruh kendu gulenku, kata. Melawu baca kata kendu bujur yang kita saja. Tadi lalit kaipe bere, kena. Iya. Itulah alasannya. Maka dia memuji Allah karena ada yang dibuat Allah kepadanya. Selama ini dia peminta-minta, sekarang dia sudah meloncat-loncat. Apa dikatakannya tadi di sini? Ia meloncat, berlari, lalu berjalan kian kemari. Kenapa dia pakainya kian kemari? Iya. Makanya kalau orang patah, Pak, mengetahuinya kakinya sudah sembuh bagaimana? Suruh dia berjalan, inilah sebabnya. Makanya dia berjalan kian kemari dalam bait Allah. Yang selama ini dia diangkat oleh orang lain. Jadi kian kemari berjalan menunjukkan inilah yang dibuat Allah yang sudah menjadi baik itu. Maka aku memuji namanya. Kan begitu dalam cerita ini.
Ia jalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Barulah benar pujian kita. Iya, karena kalau kita memuji Allah tanpa ada yang dibuatnya, tanpa ada yang diberikannya, itu sama dengan kita mengucap syukur kepada tiang telepon. Apapun nggak diberikannya, kita bilang terima kasih. Ini karena ada perbuatannya. Karena dia Allah, kita bisa katakan terima kasih. Tapi lebih tinggi kalau kita memuji Allah karena ada perbuatannya. Sama ya? Waktu orang lumpuh juga disembuhkan kan sama ya? Mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Ini juga sama. Ada perbuatan Allah di tengah-tengah bait Allah itu. Dia berjalan kian kemari, ada perbuatan Allah di tengah-tengah mereka, maka keluarlah puji-pujiannya. Cukup ya? Jadi kalau kita nanti memuji Tuhan, kalau kita mengucap syukur, tidak bisa tidak ada alasan yang dibuat Tuhan kepada kita dan kita mengucap syukur kepadanya. Kalau ada dibuatnya kita nggak mengucap syukur bagaimana? Karena ada di dalam cerita 10 orang sakit kusta, baru 10-nya sembuh, kan begitu? Iya, cuma 1 yang datang kembali. Tuhan katakan, di manakah yang 9 itu? Apakah mereka tidak sembuh? Maka engkau sendiri yang datang, hei orang yang bukan orang Yahudi. Kenapa yang 9 gak datang mengucap syukur dan memuji Tuhan? Tahu jawabnya apa? Karena mereka menganggap itu adalah urusan Tuhan menyembuhkan dia sakit kusta. Karena kalau datang nanti Mesias, dia menyembuhkan kami. Oke, sudah genap, sudah datang dia, sudah sembuh kami dibuatnya. Amin. Dia datang untuk mengurus hidup kami ini. Tetapi yang satu ini karena dia bukan orang Yahudi, nggak ada janji Tuhan sama dia, dan dia sembuh, harus dia kembali mengucap syukur. Itulah makanya ditanya Tuhan, di mana yang 9 itu? Apakah mereka tidak sembuh? Katanya. Kau sendiri yang sembuh? Katanya. Tidak, semuanya kami sembuh, hanya aku yang datang. Semua kita akan bisa menjadi orang yang 9. Tetapi yang satu ini sadar dia, aku harus kembali mengucap syukur kepadanya karena sudah ditolongnya aku, bukan keharusannya menolong aku. Disinilah orang lumpuh ini tadi meloncat-loncat menunjukkan apa yang dibuat oleh Yesus kepadanya. Ini kan bukan Petrus yang menyembuhkan, atau siapa? Ya bukan Petrus ya. Apa artinya dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret? Ini masih dijelaskan. Tidak bisa dipisahkan nama Yesus dengan Yesusnya sendiri. Makanya tidak bisa dipisahkan orang Kristen dengan Kristus. Maka di sini juga atas nama Yesus Kristus orang Nazaret, sembuhlah engkau. Aku hanya menjadi saksinya. Dulu pun dia masih berkuasa, sekarang pun dia masih berkuasa, supaya kamu memuji dan memuliakan Allah. Allah yang sama masih ada di bumi walaupun dia sudah naik ke surga. Inilah dia. Cukup kan? Jadi kenapa kita memuji Allah? Alasan kita karena ada yang diperbuatnya kepada kita. Maka sampai hari ini perbuatan Allah belum berakhir, supaya kita bisa mengucap syukur kepadanya dari hari ke hari sampai nanti akhirnya. Baik, kita lanjutkan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Sekarang rakyat pun sudah ikut ya. Tadi orang lumpuh itu saja, sekarang orang yang ada di situ pun mereka juga ikut. Kemungkinannya mereka ikut. Kenapa mereka ikut? Hendaklah engkau bersukacita dengan orang yang bersukacita. Makanya kalau orang ini sudah bersukacita, yang lain pun ikut juga bersukacita. Makanya orang lain juga memuji Allah. Jadi Yesus
menyembuhkan orang lumpuh ini supaya keluar puji-pujian kepada Allah. Ini konsep yang harus kita pegang dalam diri kita. Dan kalau orang lain bersuka cita, kita pun hendaknya bersuka cita dan ikut memuji Dia. Lanjutan perbuatan Yesus dilanjutkan di bait Allah oleh Simon Petrus. Penggenapan, kamu akan menjadi saksiku, atau Roh Kudus turun, kamu menerima kuasa. Dan kuasa dalam Yesus orang Nazaret inilah Dia menjadi sembuh. Itu maka kemarin kita baca ayat berapa itu ya? Ayatnya yang ke-43 pasal 2. Ya, 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sekarang mujizat dan tanda yang dilakukan oleh rasul-rasul itu dituliskannya pada pasal 3 ini. Walaupun sebelumnya belum ada, rupanya kisah para rasul ini bukan kronologis. Sebelum terjadi pasal 3 sudah dituliskannya bahwa rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Barulah dituliskannya satu, dipilihnya mengenai orang lumpuh, kelanjutan bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sekarang bagaimana Simon Petrus dalam nama Yesus yang sama menyembuhkan orang yang lumpuh. Terjadilah puji-pujian hari ini di bait Allah. Karena pada waktu Yesus ke bait Allah, Dia hanya membersihkan bait Allah. Puji-pujian tidak terjadi pada waktu itu. Tetapi pada hari ini Yesus memakai, Simon Petrus memakai nama Yesus dan terjadilah puji-pujian itu. Baru dikatakan seluruh rakyat itu melihat Dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal Dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Inilah orang yang hidup di dalam bait Allah, tidak mengharapkan lagi kehadiran Allah. Dan hal itu terjadi membuat mereka semua jadi heran. Sesudah itu apa yang terjadi? Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni Simon Petrus di serambi yang disebut serambi Salomo. Karena ada Petrus, ada Yohanes, ada orang lumpuh yang sudah menjadi sembuh. Ada 3 orang yang mau ditonton di dalam bait Allah ini hari ini. Nah, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Hari Raya Pentakosta, mereka katakan orang ini mabuk anggur. Itulah pintunya Petrus berkata, ini baru jam 9, tidak mungkin mabuk. Mulailah dia, kalau demikian apa artinya? Kan begitu ya. Oh, kalau demikian apa artinya? Oh, inilah yang dimaksudkan oleh kitab Nabi Joel. Ini juga sama. Terbuka lagi pintu untuk mengabarkan Injil di bait Allah. Kalau hari raya Pentakosta, kesempatan khotbah di kota Yerusalem. Tetapi di sini orang-orang di bait Allah yang mengikuti Dia sudah heran orang ini. Nanti kalau orang ini heran, jangan-jangan disangkanya oleh kuasa atau kesalahan kami sendiri pula orang ini menjadi sembuh. Barulah dia masuk khotbah yang kedua. Sesudah hari raya Pentakosta, barulah diluruskannya kesalahpahaman orang ini. Oh, ini sudah hebat ini. Mungkin karena kesalehannya, oleh karena kekudusannya, maka ini jadi sembuh. Tidak, barulah dia masuk khotbahnya ayatnya yang ke-13. Inilah yang pertama. Nanti isi khotbahnya kita sambung yang kedua. Sebelum kita lihat ini sedikit. Terbukalah pintu pekabaran Injil.
Kalau kita katakan buku Kisah Rasul itu bukunya misi, tidak ada yang bisa dibuka oleh siapapun, kecuali Allah sendiri membuka kesempatan di mana kita bisa menyampaikan Yesus. Dari hari raya Pentakosta ada kesempatan Petrus khotbah menjelaskannya. Sekarang ada kesempatannya Petrus khotbah yang kedua kali, dan kita dapat mengatakan, itulah dikatakan dalam kitab Wahyu, kalau aku yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan disinilah kita melihat pekerjaan Roh Allah dalam dunia misi. Bukan Petrus yang membukanya, tetapi Yesus yang membukanya. Dan kalau Yesus yang membukanya, maka adalah hasil untuk memuliakan namanya. Injil semakin berkembang, dan semakin banyak orang akan mengerti tentang Yesus itu. Terima kasih. Kita lanjutkan, baru nanti kita sambung isi khotbahnya Petrus. Bagus ya. Kita sambut firman Tuhan ini dari nyanyian kita nomor 216, Mas Perak Tak Kupunya. 216. Tapi dalam nama Yesus aku berkata, bangkit, bangkit dan berjalanlah. Bisa menjadi kata-kata saja ya, menjadi renungan kita. Lompat-lompat dia, mata kakinya sudah kuat. Sepanjang hidupnya situ minta-minta. Iya, gak bisa jalan. Yang dimintanya perak atau emas atau uang. Tapi waktu itu nama Yesus orang Nazaret itu membuat dia bangkit dan bisa dia lompat-lompat dan memuji Tuhan. Apakah Tuhan mau buat yang seperti ini lagi zaman sekarang? Mungkin bukan yang lumpuh sejak lahirnya, tapi yang jelas kita mengerti Yesus sudah naik ke sorga dan dia terus melakukan mujizat melalui rasul-rasulnya. Ini kebenaran. Sekarang pun Yesus ada di surga dan dia terus bekerja dan melakukan mujizatnya melalui murid-muridnya. Pekabaran Injil misi terbuka, dan itu lanjutan pekerjaan Allah untuk mencapai orang yang belum bisa tercapai. Kita masih bernyanyi alasan kita memuji Tuhan, ya. Kini ku puji Tuhan yang datang lepaskan, itu mantap bagi kita ya. Aku dari dosa. Ini semua bisa kita mengatakan terima kasih memuji Tuhan karena kita sudah dilepaskan dari dosa. Nomor 173. Kini ku puji Tuhan. 2 kali garis sendekan, jadi sebegikan kata dibatasi keduakan. Nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Yesus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan rasul-rasulmu tinggal di bumi, dan Roh Kudus dicurahkan supaya ada kuasa dapat bersaksi. Kami sekarang masih di bumi, dan Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kami, supaya kami dapat bersaksi di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, ada kuasa kesembuhan, dan orang lumpuh itu berjalan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu di dalam dunia misi untuk mencapai Injil dari Yerusalem ke ujung dunia. Tidak bisa tidak kuasa yang sama ini akan jadi di tengah-tengah murid-murid-Mu yang pergi mengabarkan Injil. Karena itu di mana peristiwa ini penting. Sekali ini kami lihat di bait Allah begitu penting karena mereka sudah kental sekali berkumpul tapi tidak pernah melihat kuasa Allah. Kami berdoa, kalau sudah ada daerah di mana begitu sulit tidak melihat lagi kuasa Allah, kami mohon Tuhan kami Yesus, ulurkanlah tangan-Mu. Buatlah mujizat di tengah-tengah di mana kami, supaya kami bisa memberitakan Injil. Baik Roh Kudus dicurahkan, pekabaran Injil terbuka. Orang lumpuh disembuhkan, pekabaran Injil di bait Allah yang begitu sangat menentang nama Yesus orang Nazaret, bisa Injil diberitakan. Bukan karena kesalehan kami, tetapi karena rencana-Mu supaya Engkau dipermuliakan. Hamba ini berdoa, kalau di antara kami ini pergi mengabarkan Injil, buatlah iman yang sama, supaya terjadi mujizat di dalam pelayanan, dan di dalam hal itulah nama Yesus orang Nazaret bisa dikenal. Pada hari yang perlu, Tuhan bangkitkanlah iman kami dalam bagian ini, untuk bisa kami melakukannya, dan waktu itu terjadi, nama-Mu diberitakan. Kami memuji nama-Mu, Engkaulah Yesus Tuhan kami, yang melanjutkan pekerjaan supaya genap ke ujung dunia akan menjadi murid-Mu. Sebelum Engkau datang kedua kali, Engkau masih bekerja di tengah-tengah orang percaya, dan inilah tanda-tandanya orang percaya. Terjadi mujizat di tengah-tengah mereka sebagaimana Engkau janjikan. Karena itu kami mengucap syukur, tanamkanlah iman ini di dalam hati kami, dan pada hari yang perlu, Tuhan Yesus, ingatkan kami supaya kami memakai nama-Mu, dan di dalam nama-Mu itu Injil diberitakan. Kuduskan kami dan layakkan kami menjadi hamba-Mu pada hari di mana Engkau mau pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan khotbahnya Simon Petrus. Sekarang sudah lancar dia khotbah. Yang tadinya dibelenggu semua. Semua mereka hanya menyatakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ini bait Allah yang sama. Imam-imam orang Yahudi yang sama sekarang sudah melihat Yesus tidak lagi datang, tetapi Simon Petrus orang Galilea yang mewakilinya, tapi mereka tidak bisa lagi bantah. Kita berdoa dan sudah kita doakan supaya roh yang sama waktu kita di ladang misi, dimanapun kita berada, di mana saja kita berada, kalau Tuhan mengatakan lakukan ini, maka dia akan melakukannya. Maka Simon Petrus tadi katakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan sembuhlah. Inilah yang dilakukannya. Kita menantikan kapan saudara-saudara yang pergi mengabarkan Injil, dan roh Tuhan mengatakan,
Inilah kesempatan supaya Injil tidak lagi bisa ditutup oleh siapapun. Maka Yerusalem sudah terbuka Injil karena hari raya Pentakosta. Bait Allah sudah terbuka Injil karena orang lumpuh yang ada di bait Allah itu disembuhkan. Hanya menjadi pertanyaan, untuk orang sembuh, untuk orang lumpuh itukah Yesus datang, atau orang lumpuh itu dipakai Yesus untuk memuliakan namanya? Saya ulangi, Yesus datang untuk orang lumpuh itukah, atau orang lumpuh itu untuk Yesus? Karena sering kita mencari kesembuhan demi kepentingan kita. Tapi rupanya kesembuhan itu terjadi, tapi sudah terjadi, di atasnya terjadilah pintu pekabaran Injil. Inilah doktrin yang benar dalam mujizat. Kenapa Yesus mengadakan mujizat? Pasti jawabnya kita, Allah yang selama ini tidak bisa dilihat lagi di bait Allah. Yesus datang ke bait Allah, sudah jualan semua yang ditemuinya. Sudah bait Allah menjadi sarang penyamun, kata Tuhan Yesus. Sekarang Yesus datang lewat Simon Petrus, maka namanya akan dilihat di tengah-tengah mujizat ini. Jadi bukan kesembuhan menjadi goal, tetapi yang keras hatinya terhadap Injil akan mulai terbuka. Makanya ini terjadi demi kemuliaan Yesus Kristus sendiri. Mari kita baca khotbahnya ayat 13. Bandingkan nanti khotbahnya di hari raya Pentakosta. Karena kita katakan kisah para rasul ini adalah khotbah pada abad pertama. Jadi kalau ada di antara kita mau menyelidiki khotbah yang baik, khotbah yang berkuasa, khotbah yang alkitabiah, karena buku-buku tentang homiletika sangat banyak sekali, tapi jarang mereka belajar bagaimana khotbah rasul-rasul yang ada di dalam kisah para rasul ini. Dia sendiri membuat khotbahnya, tetapi dalam buku kisah rasul kita akan belajar kemungkinannya ada 30 khotbah di dalamnya. Bisa kita baca. Waktu kita belajar ilmu berkhotbah, ilmu homiletika, bisa kita ikuti metode ini. Ya, karena seringkali kalau belajar ilmu berkhotbah, ada kata pembukaannya, begitu ya, ada ilustrasinya. Kalau boleh ada kata yang lucu-lucu dulu. Sesudah ketawa-ketawa orang, baru kita bikin lagi, lebih ketawa-ketawa lagi, baru kita khotbah. Pulang orang, ketawa dia terus sampai pulang dari gereja. Sampai di rumah itu diceritakannya. Itulah yang kita pelajari dalam ilmu homiletika hari ini. Jadi kalau boleh kita tiru metode khotbah orang ini. Ya, di sini saya berikan sedikit kesaksian saya karena saya rajin membaca khotbah orang ini. Walaupun aku tahu khotbah Spurgeon itu hebat. 7 khotbah Spurgeon yang paling hebat menggemparkan pada waktu itu. Khotbahnya John Wesley juga hebat. Khotbahnya Martin Luther juga hebat. Tetapi saya sangat sukai adalah khotbah yang ada di dalam kisah para rasul ini. Alasannya banyak. Karena orang ini penyangkap ikan. Itu alasanku, karena aku juga orang kampungan gitu. Jadi ini buku orang kampungan cocok dengan buku orang kampungan. Mereka kan orang Galilea. Iya, kalau yang ini tadi kan semua sudah hebat-hebat. Ya itu nanti makanya muncul pengertian kita, keluar ilmu homiletika kita tersendiri dari kisah para rasul ini. Maka kita katakan tadi, inilah kita pelajari. Mujizat juga bisa terjadi, bisa. Aku membuat artikel Why Jesus Did Miracle. Ada artikelku tentang mengenai mengapa Yesus melaksanakan mujizat. Banyak pendapat di sana, tetapi hari ini kita dapat mendapat kenapa dalam nama seorang Nazaret sembuh dia, sesudah itu apa yang terjadi. Demikian juga kepenuhan Roh Kudus, sesudah penuh dengan Roh Kudus, kemana lagi akhirnya? Hari ini banyak hal ini terjadi dan akhirnya menimpang demi kepentingan dan kemuliaan manusia yang berdosa ini. Baik, mana tahu Anda terimbas
membaca Kisah Rasul merupakan buku homiletika yang nomor 1 daripada semua buku karangan homiletika. Karena di sini kita bisa lihat. Mari kita lihat khotbahnya Simon Petrus ayat 13. Sesudah muncul kebingungan orang. Ini kan bingung orang. Hari Pentakosta juga bingung orang. Maka sebenarnya jangan lagi tambah kebingungan dunia ini. Sudah cukup mereka bingung. Dan dalam kebingungan itu berilah jawabannya. Kan ini ada di sini. Hari Pentakosta mereka katakan apa? Orang ini mabuk anggur. Kan bingung dia. Padahal itu perbuatan Allah, nggak tahu dia. Ini juga sama. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami?" Ditolaknya kemuliaan yang diberikan oleh orang ramai. Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Bingung orang itu, barulah dijawabnya ayat 13. Maka aku rasa dunia sekarang yang paling bingung adalah apa? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana supaya dosa kita dapat diampuni? Puas orang pergi ke gereja, puas orang memuji Allah. Tapi pertanyaan itu tetap ada di dalam hatinya. Aku ini sudah selamatkah atau belum? Inilah kebingungan dunia pada masa zaman sekarang ini. Apalagi di YouTube itu sudah banyak kali bisa kita dengar khotbah-khotbah semuanya yang memberikan jawaban kepada kebingungan dunia tentang bagaimana supaya kita bisa diselamatkan. Makanya ayat 13 Petrus menjawab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena Allah Abraham. Karena itu mereka panggil Allah mereka. Di bait Allah mereka senantiasa mengatakan Allah Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Disambung apa? Allah nenek moyang kita. Jadi sama. Telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Apa hubungannya dengan kesembuhan? Diungkapkan kemuliaan Yesus di tengah-tengah orang yang lumpuh ini tadi. Karena Allah mau memuliakan hambanya yang kamu tolak, yang kamu salibkan, yang kamu serahkan kepada Pilatus. Kau lihat hari ini, dia adalah yang berkuasa. Yang orang lumpuh ini tiap hari kamu lihat di sini. Sekarang dengan orang lumpuh ini kamu melihat kemuliaan Allah, di mana Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan Allah kita sendiri sudah memuliakan hambanya Yesus yang kamu salibkan ini. Dalam namanya orang ini sudah disembuhkan. Jadi dalam kesembuhan ini kelihatan kemuliaan Yesus. Makanya semua mujizat kalau boleh itu menunjukkan kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tadi di sini ditunjukkannya kemuliaan Allah di tengah-tengah bait Allah. Yang mereka harapkan akan melihat kemuliaan Allah, tetapi mereka menolak Yesus. Maka di sini dikatakan memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Bisa yang belajar eksegesi bisa berkata, siapakah Yesus yang dikhotbahkan Petrus di sini? Apakah Yesus yang menyembuhkan? Yesus itulah dokter? Pasti jawabnya tidak. Yang dikatakannya di sini adalah Allah Abraham,
Isa, Allah nenek moyang kita, telah memuliakannya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar. Orang menafsirkan inilah Mesias. Inilah Mesias yang dimaksudkan mereka. Tetapi kemungkinannya yang lebih tepat, karena Yesus itu nggak salah, maka dikatakannya menolak yang tidak salah, menolak yang benar. Dan tapi kamu meminta supaya pembunuh kamu lepaskan. Yesus kamu tangkap, Yesus kamu bunuh, yang salah kamu. Karena inilah dosa orang ini. Dosa kita hari ini juga sama semua. Yang benar kita tolak, yang salah kita terima. Maka dikatakannya tadi di sini, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Petrus di sini mengingatkan bahwa kamu telah salah, menolak yang kudus dan yang benar, tetapi menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Di sini Petrus mengungkapkan Yesus tidak salah waktu dia disalibkan itu. Makanya waktu Yesus disalibkan, salah satu tidak bisa kita lupa adalah pengawal penyaliban itu mengakui benarlah dia ini adalah anak Allah. Dia ini tidak bersalah. Membuktikan, tapi di sini Petrus mengungkapkan itu bahwa yang tidak salah itulah kamu salibkan, yang salah itu kamu salibkan. Yang tidak salah kau lepaskan, yang salah itu kamu buat lepas, tetapi yang kudus dan yang benar inilah yang kamu bunuh. Terbalik. Mari disampaikannya 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Yesus di sini diungkapkannya adalah yang memberi hidup itu. Demikianlah ia memimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh. 2 kali di sini pembunuh, kata pembunuh. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Telah kamu bunuh yang memberikan hidup dan yang memimpin kamu. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Kembali lagi khotbah rasul-rasul ini, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Karena itulah yang mereka tidak lihat. Yesus disalibkan mereka lihat, tetapi mulai Yesus dikuburkan mereka tidak lihat. Mulai Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka tidak dilihat lagi. Nah, inilah isi kristologi yang dikhotbahkan oleh Simon Petrus di sini. Nanti kita ulangi sekali lagi. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Di dalam terjemahan yang paling cocok, demikianlah ia sumber segala kehidupan telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Berarti apa yang mereka lakukan itu semuanya menyalahkan Yesus, membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkan dia. Di dalam pikiran orang ini waktu mendengar, kalau begitu kami ini sebenarnya sudah bukan di pihak Allah lagi. Karena apa yang dibela oleh Allah, kami menyalahkannya. Maka tadi langsung dikatakannya mulai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu sudah tolak itu. Yesus yang adalah memberikan hidup kepadamu telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Baru disimpulkan khotbahnya ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi isi khotbah Petrus ini sangat sederhana. Kamu sudah melawan Allah.
karena kamu telah menyalibkan Yesus. Dari mana kamu tahu bahwa kamu telah melawan Allah? Karena dia telah memuliakan Yesus hambanya ini. Waktu Simon Petrus memakai nama Yesus orang Nazaret, kok sembuh dia? Berarti Yesus orang Nazaret ini adalah di pihak Allah. Dan dia ini yang memberi hidup kepadamu. Sekarang dia sudah dibangkitkan oleh Allah. Apa yang kamu bunuh, tetapi Allah kembali membangkitkannya. Dua hal ini menusuk hati orang ini, bahwa mereka ini sudah bersalah dalam sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Maka sikap kita juga hari ini sama. Kita menolak Yesus, tetapi menerima yang pembunuh itu kita puji. Yang salah itu kita terima, tapi yang benar itu kita tolak. Maka disinilah membuat hati mereka tertusuk. Maka kalau kita baca ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus, tetap dia berkedudukan sebagai imam. Tahu artinya imamnya? Membela orang yang berdosa, supaya dibelanya orang berdosa ini di hadapan Allah. Inilah ciri orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Walaupun kita katakan khotbah keras, khotbah tidak keras, khotbah jelas, apakah hambanya ini punya kedudukan sebagai imam? Di atas dia menyatakan apa dosa orang ini. Tetapi di dalam ayat 17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu. Karena mereka tidak bisa menerima Yesus orang Nazaret itu adalah yang memberikan hidup kepada mereka. Sama waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, tidak bisa mereka menerimanya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena hanya Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa. Sama dengan mereka ini, kamu melakukan ini karena kamu tidak tahu. Di sini Petrus hatinya sebagai imam. Walaupun mereka ini salah, tetapi di pihak yang salah dia membujuk orang yang salah ini sebagai imam supaya mereka memberi diri, supaya datang kepada Allah boleh diampuni. Ayat 17 tadi, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu, sama seperti semua pemimpin kamu. Mereka telah membunuh yang memberikan hidup. Allah Abraham, Allah dan Ishak, Allah Abraham, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Yang kamu tolak, yang kamu serahkan kepada Pilatus, itulah kesalahan kamu. Tapi itu kamu lakukan karena kamu tidak tahu. Kamu juga dan pemimpinmu. Baru keluar ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapkan apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Di pihaknya lebih dalamnya, apa di pihaknya? Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Mereka tahu itu. Kitab Nabi Yesaya pasal 52 dan pasal 53. Mesias harus menderita karena Allah menghendakinya demikian. Itulah Yesaya pasal 53 ayat 12. Karena kehendak Allah lah dia meremukkan hambanya ini, supaya kita bisa kembali kepada Allah. Maka di sini Simon Petrus menganggap dirinya sebagai imam, mencoba membujuk orang yang berdosa ini supaya mau berdamai dengan Allah.
Makanya kalimat yang ayat 18 juga sama dengan ayat 17. Ayat 17 juga kalimat membujuk. Ayat 18 juga kalimat membujuk, menyatakan. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena dia menderita supaya dosa kita diampuni. Nah, barulah disambungnya ayatnya yang ke-19. Karena apa? Karena sudah kamu lakukan tanpa ketidaktahuan kamu. Karena ini sudah digenapkan semuanya. Iya. Sudah tidak bisa lagi diulangi. Karena kamu telah membunuh yang memberikan hidup kepadamu. Kamu telah menghina, tetapi Allah sudah memuliakannya. Ini sudah berlalu semua. Beras telah menjadi bubur, tidak bisa lagi diulangi. Karena itulah dosa orang ini. Barulah 19. Karena itu sadarlah bahwa kamu telah melakukan semuanya ini tanpa pengertian kamu, dan kamu telah berdosa terhadap yang memberikan hidup kepadamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bisakah kita mengerti khotbah ini? Kita melakukan semua kejahatan kita. Kita berdukun, kita mencuri, kita mendusta, kita hidup di dalam hawa nafsu yang memalukan. Semuanya ini kita lakukan. Sebagai imam, Simon Petrus katakan, itu kamu lakukan itu semua karena kamu tidak tahu bahwa upah semuanya ini akan kematian. Sekarang, kalau kita sudah tahu hal itu, sadarlah supaya ada jalan pengampunan dosa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, tinggalkanlah itu supaya dosamu dihapuskan. Tanpa kesadaran tidak ada gunanya dosa diampuni. Makanya kalau kita katakan Lukas 15, itu bagus sekali karena itu Lukas juga yang tulis. Lukas 15 itu kalau saya nggak silap itu ayat 17. Apa dikatakan Lukas 15 ayat 17? Karena kehidupan orang ini hampir sama dengan anak yang bungsu. Karena ketidaksadarannya meminta semua harta dari bapaknya. Karena ketidaktahuannya. Karena menurut dia lebih baik hidup di luar Allah daripada hidup di rumah. Makanya Lukas pasal 15 saya coba baca apakah itu pas ayat 17. Lukas 15 itu ayat 17 kan? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ia sadar akan dirinya. Dan orang Israel akan sadar semua tindakannya 50 hari yang lalu. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus, itulah khotbah hari Raya Pentakosta. Dan mungkin ini beberapa hari kemudian mereka ingat, mereka sudah melawan yang memberikan hidup mereka, Yesus orang Nazaret, mereka tolak. Sekarang harus ada kesadaran. Sebagaimana anak yang bungsu itu sudah sampai dia kepada kesadarannya. Kesadarannya apa? Mati nanti aku di sini, tetapi di rumah Bapakku ada yang baik. Karena itu kemarin juga Petrus katakan apa? Selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Kalau engkau sudah sadar kematian akan menimpa, jangan terus di situ. Nah, baru sambungnya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, barulah disambungnya ayatnya yang ke-20. Apa dikatakannya 20? Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi dari
cerita ini, walaupun mereka beribadah terus di bait Allah, walaupun mereka membawa korban persembahan mereka, tapi tidak ada nampaknya kelegaan mereka pulang dari beribadah itu. Karena tadi mereka beribadahnya kan 3 kali sehari. Pagi-pagi, jam 3 siang, baru malam. Rupanya sering pun mereka ini beribadah setiap hari. Membawa korban sembelihan pada pagi hari, membawa korban sembelihan pada sore hari. Tapi nggak ada kelegaan dalam hati orang ini sesudah kembali dari bait Allah. Makanya di sini ditawarkan oleh Simon Petrus, sadarlah kamu dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Berarti setiap kali mereka bawa korban persembahan ke bait Allah, itu lambang apa? Mengingatkan dosa belum diampuni. Jadi pulang dia dari bait Allah, besok apalagi bawa persembahan untuk mengampuni dosa. Sesudah selesai korban penghapus dosa, sesudah ada sembelih, pulang langsung lagi dipikirkan yang mana lagi yang besok dikorbankan untuk pengampunan dosa. Maka tidak ada kelegaan orang ini dari hari ke hari sampai dosanya diampuni. Waktu saya mengikuti satu kali kuliah di mana saya sekolah dulu, waktu diskusi demikian. Ini pengalaman saya, Anda hanya bisa melihat di mana kedudukannya. Dalam kuliah itu ada di antara para student tidak setuju kalau setiap kebaktian diadakan doa pengampunan dosa. Karena dia langsung katakan sebagai doa penutup dan dibuat dosa pengampunan dosa, maka doa pengampunan dosa akan mengingatkan kami seperti kisah perjanjian lama. Berulang kali korban pengampunan dosa harus dibawa ke bait Allah. Tetapi dosen yang mengajar, dia dari gereja background Anglican pada waktu itu, dan kebetulan saya hadir cuma di kelasnya pada hari itu. Sebagai student, sebagai reuni dari sekolah itu, masih diizinkan saya duduk. Tapi dia katakan beda, kalau saya lain gitu. Karena bagi saya pengampunan dosa itu membuat hatiku bahwa dosaku selama seminggu sudah diampuni. Dan nanti minggu berikutnya lagi ada lagi dosa, diampuni lagi. Maka dikatakan ada sebagian, jadi kapan waktu kelegaan kamu hidup di mana dosamu sudah diampuni? Sama dengan orang ini. Pulang dari bait Allah, langsung lagi dipikirkan apa? Yang mana lagi dikorbankan untuk pengampunan dosa. Makanya Tuhan Yesus katakan di sini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kurasa ini pengalaman Simon Petrus sesudah dia menyangkal Tuhan Yesus, betapa sesaknya napasnya. Maka Anda baca, maka menangislah Simon Petrus dengan terseduh-seduh. Karena dia sudah berdosa, karena dia sudah menyangkal. Tetapi waktu Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Simon, apakah engkau mengampuni aku? Dan gembalakanlah domba-dombaku. Datanglah kelegaan di dalam hati Simon Petrus. Sudah selesai rupanya persoalanku dengan Allahku ini. Makanya dikatakannya di sini kepada pendengarnya itu, supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Bisa, ini hari Minggu, berhenti lagi kita kebaktian, tapi kelegaan dalam pengampunan dosa bisa juga belum terjadi atas Anda, karena belum terjadi sadar akan dosa yang sesungguhnya, dan belum sadar akan pengampunan yang jelas. Saya sering buat ilustrasinya seperti ini. Saya pernah kena duri yang sangat dalam sekali. Memang kalau duri itu dalam, itu di bawah kaki saya. Itu waktu saya belum bertobat. Tidak ada sakitnya, tapi nggak bisa tidur. Sepanjang malam nggak bisa tidur. Waktu dibawa ke rumah sakit di Kabanjahe, barulah saya tahu bahwa duri itu begitu dalam, baru dicabut. Sesudah dicabut, terasa langsung ada kelegaan.
Jadi dari mana kita tahu dosa kita sudah diampuni? Pasti jawabnya, sebagai imam ada kelegaan di hadapan Allah. Permusuhanku dengan Allah sudahlah selesai. Itulah makanya Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, damai sejahtera Allah bagi orang yang sudah dosanya diampuni. Bagi orang yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Adakah di antara kita, sudahkah Anda sadar dan sudah Anda bertobat dan sudah ada kelegaan di dalam hidup kita dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kita lanjutkan ayat berikutnya sampai selesai khotbahnya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Saya tidak akan melanjutkan khotbahnya ini. Nanti kita akan lanjutkan pada malam hari. Kita akan ulangi tantangan Simon Petrus tadi pada ayatnya yang ke-19 dan 20. Mari kita berdoa. Baiklah, Engkaulah Allah yang sudah memuliakan Yesus. Dunia bisa membenci. Orang-orang di Yerusalem membenci sampai menyalibkannya. Tetapi Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dan Allah nenek moyang kami, dan Allah kami sendiri telah memuliakan Yesus. Engkau telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah duduk di sebelah kanan Allah. Dan kalau hari ini kuasa Yesus itu ada di dalam diri kami, itulah artinya untuk mempermuliakan Yesus, supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang benar, yang dapat mengampuni dosa setiap orang yang datang kepadamu. Dan kami yang telah dosa kami diampuni, benarlah kami mendapat kelegaan hidup di hadapan Allah, hidup tanpa ketakutan. Walaupun Yesus datang kedua kali, walaupun hari penghakiman akan datang, sudah ada kelegaan karena dosa mendatangkan kesusahan. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kalau ada di antara kami seperti orang ini, orang yang ada di dalam bait Allah ini, belum ada kelegaan, buatlah supaya sampai kesadaran dan pertobatan dan Yesus yang diuntukkan mati untuk pengampunan dosa terjadi dalam diri kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan di dalam Tuhan Yesus, serta kuasa Roh Kudus yang bersaksi menyatakan Yesus kepada kita hari ini akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai dia datang kedua kali, akan menyertai dan membuat kelegaan dalam hidup kita. Amin. Kepada Allah beri puji, kita nyanyikan sama-sama.